Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Kekasih Tuhan, jika ditanya, ayat manakah atau bagian Alkitab yang manakah yang paling tepat dijadikan landasan dalam berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan? Ayat manakah yang paling tepat dijadikan sebagai petunjuk dalam berdoa? Saudaraku sekalian, tentu saja ada banyak ayat dan ada banyak bagian Alkitab yang bisa kita jadikan petunjuk yang baik dalam meminta dan berdoa kepada Tuhan. Dan salah satu di antara sekian banyak ayat dan bagian Alkitab yang bisa kita jadikan landasan atau petunjuk yang benar untuk meminta dan berdoa kepada Tuhan adalah ayat bacaan kita pagi ini. Ayat bacaan kita pagi ini telah menjadi petunjuk yang sangat baik dalam meminta dan memohon kepada Tuhan, bahwa orang-orang yang berdoa dan meminta kepada Tuhan harus berdoa dan meminta dalam posisi yang tepat. Dan posisi yang tepat yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap orang harus sudah terlebih dahulu tinggal di dalam Kristus, dan firman Kristus sudah terlebih dahulu tinggal di dalam hidupnya. Jika seseorang sudah ada di dalam posisi yang demikian, maka kekasih Tuhan, doa-doanya pasti akan dijawab dan pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itulah kekasih Tuhan, kita mengerti mengapa Tuhan tidak serta-merta menjawab dan mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Sebab Tuhan ingin agar kita terlebih dahulu sudah harus ada di dalam Dia, dan firman-Nya sudah harus terlebih dahulu tinggal di dalam kita. Karena itu pula lah kekasih Tuhan, sebelum menjawab dan mengabulkan doa-doa kita, Tuhan akan membentuk diri kita terlebih dahulu agar kita layak untuk hal-hal yang kita doakan, dan agar kita juga layak menerima jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Jadi kekasih Tuhan, bisa dipastikan cara Tuhan dalam menjawab doa-doa kita bukanlah dengan mengabulkannya, tetapi membentuk kita terlebih dahulu untuk jawaban dari doa-doa tersebut. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.